Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wunanto, Stambuk C30119076. Saya Priyanti Adwan, Stanbook C30119129. Saya Zainul, Stambuk C30119098. Saya Nur Fajratur Rahma, Stambuk C30119120. Saya Miftahul Janalanaan, Stambuk C30119139. Saya Ulan, Stambuk C30119112. Saya Lalang Riani, Stambuk C30119097. Kami akan membahas materi tentang biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas merupakan proses dua tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas kemudian pada produk. Terdapat dua tahap yang digunakan dalam menerapkan ABC, yaitu yang pertama, dilakukan identifikasi aktivitas dan atributnya melalui wawancara dan survei. Informasi ini memungkinkan pembuatan kamus aktivitas. Kemudian yang kedua, penelusuran biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Tujuan perhitungan biaya produk dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori umum, yaitu 1. Aktivitas tingkat unit, aktivitas yang dilakukan setiap suatu unit produksi, contoh pengujian produk. 2. Aktivitas tingkat batch, aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang yang diproduksi, contoh penyetelan, penanganan bahan. 3. Aktivitas tingkat produk, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan, contoh pemasaran produk, rekayasa produk. 4. Aktivitas tingkat fasilitas, aktivitas yang mempan proses umum manufaktur suatu pabrik, contoh manajemen pabrik, penyusutan pabrik. Sistem ABC juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Kelebihan dan kelemahan menggunakan metode tradisional. Pertama, kelebihan. Mudah diaudit karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak. Kedua, mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost driver dalam pengalokasian biaya overhead pabrik. Sedangkan kelemahannya menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Untuk biaya overhead selalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead. Lalu, biaya yang ditimbulkan dalam metode ini oleh faktor tunggal, misalnya volume produk atau jam kerja langsung. Yang terakhir, informasi biaya yang terdistorsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan metode ABCD. Yang pertama, kelebihan, yaitu manajemen dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap overhead, sekaligus dapat mengetahui aktivitas untuk produk yang mengenakan overhead lebih banyak. Yang kedua, metode ini dapat membantu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume. Selanjutnya, kelemahan metode ABCD. Yang pertama, aplikasi metode ini membutuhkan tenaga, waktu, dan komitmen yang tinggi mulai dari tingkat pelaksanaan hingga manajemen. Yang kedua, metode ini memerlukan database yang lebih detail. Yang ketiga, metode ini tidak ditunjukkan untuk produk yang variasinya tidak banyak. Perbedaan penetapan harga pokok produk tradisional dengan metode ABC. Untuk tujuan, metode tradisional menggunakan inventory level, sedangkan metode ABC menggunakan produk costing. Untuk lingkup, metode tradisional yaitu tahap produksi, sedangkan metode ABC tahap desain, produksi, dan tahap pengembangan. Untuk fokus, metode tradisional yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sedangkan metode ABC yaitu biaya overhead. Untuk periode, yaitu metode tradisional menggunakan periode akuntansi, sedangkan metode ABC menggunakan daur hidup produk. Untuk teknologi yang digunakan, metode tradisional menggunakan metode manual, sedangkan metode ABC menggunakan komputer telekomunikasi.
Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, para pelanggan dapat memakai aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Kemudian yang kedua, sumber-sumber dari keanekaragaman pelanggan meliputi beberapa hal seperti frekuensi pesanan, frekuensi pengiriman, dan dukungan penjualan. Perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Yang pertama, pemasok dapat mempengaruhi banyaknya aktivitas internal suatu perusahaan dan secara signifikan meningkatkan biaya pembelian. Kemudian, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman hingga pada pemasok. Nah, atas penjelasan yang tadi, kami ingin memberikan satu contoh kasus, yaitu Amanah Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan juga telepon tanpa kabel. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2006. Yang pertama, overhead yang dianggarkan sebesar 360 juta rupiah. Yang kedua, aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung selama 100.000 jam. Yang ketiga, aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung selama 100.000 jam. Dan yang keempat, overhead aktual sebesar 380 juta rupiah. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu yaitu overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan, sama dengan 360 juta dibagi 100.000 jam tenaga kerja, sama dengan 3.600 rupiah. Nah, untuk kalkulasi biaya per unit tarif pabrik menyeluruh bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adanya perbedaan antara tanpa kabel dan juga reguler. Diasumsikan Amanah Corp memiliki dua divisi produksi, yaitu fabrikasi dan juga perakitan. Divisi fabrikasi sendiri bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi fabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja. Maka Amanah Corp mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk fabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut ini adalah data departemen untuk tahun 2006. Nah, untuk perhitungan yang kedua yaitu kalkulasi biaya per unit tarif pabrik departemental. Tarif fabrikasi sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang dianggarkan, yaitu 252 juta dibagi 40.000 jam. Hasilnya yaitu 6.300 per jam mesin. Nah, tarif perakitan sendiri sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, sama dengan 108 juta rupiah dibagi 80.000 jam. Hasilnya yaitu 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Nah, overhead yang dibebankan sama dengan 6.300 dikali jam mesin aktual ditambah 1.350 rupiah dikali jam tenaga kerja langsung. Hasilnya yaitu 6.300 rupiah dikali 40.000 ditambah 1.350 rupiah dikali dengan 80. Nah, hasil dari 6.300 rupiah dikalikan dengan 40.000 ditambah dengan 1.350 dikalikan dengan 80.000 sama dengan 252 juta ditambah dengan 108 juta, hasilnya yaitu 360 juta rupiah. Berikut adalah hasil perhitungan dari tabel yang terlihat pada sistem tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental menghasilkan biaya per unit yang berbeda untuk telepon reguler dan juga telepon tanpa kabel. Namun, perbedaan antara biaya per unit telepon reguler yang diproduksi secara massal dan telepon tanpa kabel yang diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit tidak terlalu berbeda.
paut